Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Aulia, NIM 18234027. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang apa itu manajemen pengetahuan secara keseluruhan. Materi yang pertama, yaitu konsep informasi, data, pengetahuan, dan manajemen pengetahuan secara keseluruhan. Informasi adalah data yang telah diorganisasikan atau dikelola sehingga mempunyai arti yang bentuknya berupa dokumen, foto, ataupun video. Kemudian ada data. Data adalah fakta, angka, atau hal kejadian tanpa konteks dan bersifat objektif. Dan pengetahuan adalah kapasitas manusia, kemampuan potensial dan aktual untuk mengambil tindakan yang tepat pada situasi yang bervariasi dan tidak pasti. Secara singkat, manajemen pengetahuan dapat diartikan sebagai serangkaian pendekatan sistematik untuk mengelola pengetahuan, mengevaluasi, serta berbagai semua aset-aset informasi. Aset informasi tersebut bisa saja terdiri dari database, dokumen, dan peraturan. Lanjut ke materi yang kedua, yaitu sistem manajemen pengetahuan. Gambaran lingkup kegiatan manajemen pengetahuan secara singkat terdapat 4. Yang pertama, membangun ruang penyimpanan pengetahuan. Yang kedua, menyempurnakan akses pengetahuan. Yang ketiga, memperbaiki lingkungan secara pengetahuan. Yang keempat, mengelola pengetahuan sebagai kekayaan organisasi atau aset. Kemudian, dari sistem manajemen, terdapat tipe kegiatan manajemen pengetahuan. Terdapat 5. Yang pertama, mengumpulkan dan menggunakan ulang pengetahuan yang terstruktur. Yang kedua, mengumpulkan dan berbagi pelajaran yang sudah dipelajari dari praktek-praktek. Yang ketiga, mengidentifikasi sumber dari jaringan kepakaran. Yang keempat, membuat struktur dan memetakan pengetahuan yang diperlukan untuk meningkatkan performasi. Dan yang kelima, mengukur dan mengelola nilai ekonomis dari pengetahuan. Kemudian materi yang ketiga yaitu siklus manajemen pengetahuan. Siklus manajemen pengetahuan terbagi menjadi 4. Yang pertama, menurut Meyer dan Zek. Yang kedua, Bukowski dan William. Yang ketiga, McElfleury. Yang keempat, Wick. Menurut keempat pakar ini, mereka bagi beberapa inti-inti siklus dari manajemen pengetahuan. Yang pertama, menurut Meyer dan Zek. Siklus manajemen Meyer dan Zek mempunyai peranan utama yang terdiri dari menciptakan nilai tambah yang lebih tinggi untuk produk pengetahuan. Di sini, siklus manajemen Meyer-Zek membagi atas 5. Yang pertama, acquire. Di sini perusahaan harus bekerja dengan sungguh-sungguh agar perusahaan tersebut dapat memperoleh informasi sesuai dengan kebutuhannya. Selain itu juga perlu memperhatikan tentang ruang lingkup intensitas waktu serta biaya yang nantinya akan dikeluarkan. Yang kedua yaitu reframe. Informasi-informasi yang telah diperoleh pada tahap sebelumnya kemudian dikelola kembali dan disesuaikan dengan kebutuhan dari suatu perusahaan. Yang ketiga yaitu store, merupakan penggabungan dari kedua tahap sebelumnya, di mana informasi yang telah diseleksi kemudian disimpan dengan tujuan untuk digunakan masa depan jika sewaktu-waktu dibutuhkan sehingga tidak perlu mencari informasi yang sama untuk kedua kalinya. Yang keempat, distribution, yaitu menyebarkan informasi yang telah diseleksi dan disimpan kepada SDM pada perusahaan yang membutuhkan informasi tersebut. Proses penyebaran informasi dapat dilakukan melalui email, fax, maupun telepon. Yang kelima, present, yaitu SDM pada perusahaan yang telah menggunakan informasi dari penyebaran informasi. Manajemen Bukowski dan William. Ia membagi atas 7. Yang pertama, get. Pada tahap ini perusahaan mencari informasi yang dibutuhkan guna mengambil keputusan dalam merumuskan pemecahan masalah atau membuat inovasi baru untuk perusahaan tersebut. Yang kedua, use, yaitu perusahaan menerapkan pengetahuan baru yang mereka peroleh kemudian digunakan dalam pemecahan masalah untuk menyelesaikan kegiatan rutinitas dari pekerjaan mereka pada perusahaan. Yang ketiga, learn, yaitu proses belajar perusahaan
dari pengalaman yang telah dimiliki untuk menciptakan pengetahuan baru guna untuk perusahaan agar dapat menciptakan inovasi baru dan memperbaiki kesalahan yang mereka hadapi. Yang keempat yaitu contribute. Perusahaan berupaya untuk memberdayakan karyawan dengan cara berbagi pengetahuan yang mereka miliki. Kemudian akses. Yang kelima, tahap ini yaitu penilaian kualitas individu maupun kinerja perusahaan selama ini. Yang keenam, build bulk, menjelaskan bagaimana perusahaan membangun aset intelektual untuk kebutuhan masa depan dapat perusahaan yang semakin banyak menghadapi para pesaing. Yang ketujuh, perusahaan melepaskan aset yang dirasa tidak memberikan keuntungan. Siklus manajemen McElroy. Yang dia membagi atas dua. Yang pertama, knowledge production. Pada tahap ini, organisasi mencoba menyelesaikan masalah yang sedang mereka hadapi dengan melakukan berbagai cara seperti formulasi, kodifikasi, dan evaluasi kinerja organisasi sehingga organisasi akan memperoleh pengetahuan mengenai sumber masalah yang selama ini menghambat jalannya kinerja organisasi. Kemudian yang kedua, knowledge integration. Untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi oleh organisasi, maka pihak organisasi dapat melakukan beberapa cara yang kiranya dapat memberikan pengetahuan baru bagi organisasi dalam menyelesaikan masalah mereka. Kemudian ada siklus manajemen WEG, bagi 4 tahap. Yang pertama, build, membangun. Pada tahap ini merupakan tahap awal yang dilakukan oleh sebuah organisasi. Tahap ini sering disebut sebagai fondasinya sebuah organisasi ketika membangun sebuah pengetahuan. Yang kedua, hold, memegang. Pada tahap ini menjelaskan mengenai bagaimana langkah perusahaan atau organisasi untuk memperoleh informasi yang mereka butuhkan. Yang ketiga, pull. Pada tahap ini organisasi telah memperoleh informasi, penyimpanan informasi. Maka jika organisasi tersebut menginginkan untuk mempergunakan informasi yang telah mereka miliki, hanya tinggal mencarinya di tempat penyimpanan informasi yang telah disediakan. Yang keempat, pada tahap ini, setelah informasi yang mereka butuhkan terpenuhi, maka organisasi menggunakan informasi tersebut dalam kinerja operasional mereka. Terus selanjutnya yaitu model manajemen pengetahuan. Model manajemen pengetahuan memiliki banyak model, akan tetapi yang paling sering dipakai yaitu model pengetahuan Nonaka dan Takeuchi. Bentuk pengetahuannya yaitu tacit atau eksplisit, dan berbagi pengetahuan. Keduanya dibutuhkan untuk menciptakan pengetahuan dan menghasilkan inovasi. Model pengetahuan Nonaka dan Takeuchi membagi atas 4. Yang pertama, tacit ke tacit, yaitu adalah proses sosialisasi. Proses sosialisasi yaitu berbagi pengetahuan secara langsung. Pengetahuannya bersifat tacit. Contohnya brainstorming. Yang kedua, tacit ke eksplisit, proses eksternalisasi. Proses eksternalisasi memberikan bentuk yang terlihat dari pengetahuan tacit. Memerlukan perantara untuk mentransform pengetahuan. Contohnya jurnalis, yaitu mencatat hasil rapat. Kemudian ada dari eksplisit ke eksplisit, yaitu proses kombinasi. Mengkombinasikan potongan-potongan pengetahuan eksplisit ke dalam bentuk baru. Pengetahuan yang ada diurutkan dan disistematiskan dalam sistem pengetahuan. Contohnya presentasi, pertukaran dokumen. Eksplisit ke tacit yaitu proses internalisasi. Pengetahuan yang bisa dijadikan kembali menjadi pengembangan pengetahuan baru yang mudah dimengerti bagi penggunanya. Mengubah pengetahuan dan pengalaman yang dibagi menjadi model mental individu sebagai basis dari pengetahuan tacitnya. Contohnya sistem database. Kemudian materi selanjutnya yaitu penangkapan dan kodifikasi pengetahuan. Penangkapan adalah penciptaan atau penangkapan pengetahuan mungkin dilakukan oleh individual atau kelompok yang bekerja pada organisasi.
Pengetahuan yang tidak disertakan dalam memori organisasi. Perusahaan tidak akan dapat mengatur pengetahuan yang dimiliki individu dalam organisasi. Kodifikasi dapat dilakukan melalui pemetaan kognitif, pohon keputusan, taksonomi pengetahuan. Kemudian materi selanjutnya yaitu sharing pengetahuan. Sharing pengetahuan atau knowledge sharing adalah berbagi pengetahuan, aktivitas saling bertukar atau berbagi pengetahuan, misalnya informasi, keterampilan, atau keahlian di antara sekumpulan orang, teman, atau keluarga, komunitas, ataupun organisasi. Contohnya seperti Wikipedia, pengetahuan yang dapat dibagikan dalam bentuk tertulis dan dipublikasikan secara online untuk dapat dinikmati setiap orang yang mampu mengaksesnya. Kemudian materi selanjutnya yaitu budaya organisasi. Peran manajemen pengetahuan terhadap budaya organisasi yaitu dalam tumbuh dan berkembangnya suatu organisasi. Karena suatu organisasi tentunya membutuhkan pengetahuan untuk dapat terus berkembang dan diperlukan sebuah manajemen pengetahuan yang baik. Kemudian, jika berkurangnya manajemen pengetahuan dalam suatu organisasi, maka akan berpengaruh terhadap kinerja dan perkembangan budaya organisasi. Kemudian ada perangkat manajemen pengetahuan. Perangkat manajemen pengetahuan terbagi menjadi 3. Yang pertama, perangkat penciptaan konten, data mining, dan blog. Perangkat manajemen pengetahuan adalah teknologi yang digunakan untuk memfasilitasi komunikasi, kolaborasi, dan manajemen konten untuk menangkap berbagi penyebaran dan aplikasi yang lebih baik, yaitu implementasi manajemen pengetahuan atau perorangan. Terdapat 6. Yang pertama, menangkap. 2. Mengkodifikasi. Yang ketiga, menciptakan. Yang keempat, menyebarkan. Yang kelima, mengakuisisi. Yang keenam, menerapkan. Jadi selanjutnya yaitu implementasi manajemen pengetahuan untuk organisasi. Seperti yang saya jelaskan tadi sebelumnya, manajemen pengetahuan organisasi menurut Konferensi Manajemen Eropa dapat dilihat secara operasional dan secara strategis. Strategi manajemen pengetahuan. Menurut Hansen, Nohria, dan Tinen tahun 1999 mengungkapkan pada dasarnya strategi dalam mengelola pengetahuan terbagi atas 2, yaitu yang pertama, strategi kodifikasi, pengetahuan yang sudah dikumpulkan serta diterjemahkan ke dalam bentuk dokumentasi atau rangkuman sehingga pengetahuan tersebut lebih mudah dipahami oleh orang lain. Kemudian materi selanjutnya yaitu evaluasi manajemen pengetahuan. Kegiatan evaluasi terhadap penggunaan manajemen pengetahuan adalah untuk mengetahui faktor dan indikator dalam menyusun manajemen pengetahuan yang sesuai dengan kebutuhan user. Yaitu implementasi sistem manajemen pengetahuan di berbagai bidang khususnya di perpustakaan. Yang pertama, memasukkan informasi yang relevan dengan kebutuhan pemakai. Petugas mencoba memahami kebutuhan pemakai agar koleksi sumber informasi relevan dapat dipakai oleh pemakai. Yang kedua, survei atau seleksi akuisisi penciptaan penyimpanan pengetahuan agar mudah diakses dan selalu terjaga. Materi yang terakhir adalah konsep dasar masyarakat informasi, proses terbentuknya masyarakat informasi, serta kaitannya dengan industri 4.0. Konsep masyarakat informasi bermuncul pada tahun 1970, di mana saat itu terjadi peralihan dari masyarakat industri menuju masyarakat informasi. Kemudian masyarakat informasi diartikan suatu masyarakat di mana kualitas hidup dan juga prospek perubahan sosial dan pembangunan ekonomi tergantung pada peningkatan dan pemanfaatan informasi.